Baik, yang terakhir, Pak Hinca. Terima kasih untuk diskusi kita hari ini. Saya mulai lebih dahulu dari paling ujung dulu, BNPT. Kami coba membaca dengan cermat dokumen yang disampaikan oleh Pak Boy, juga penjelasannya. Tentu kita sepakat dengan cara-cara kerja dan rencana kerja ini, termasuk tindak lanjut temuan BPK untuk memperbaiki sistem internal. Saya masih berkesempatan hari ini untuk melanjutkan lagi apa yang sudah saya sampaikan dalam 2 tahun terakhir. Nanti ini juga sama dengan teman-teman BNN, dan ialah peta jalan atau peta, sebutlah radikalisme atau apapun istilahnya di BNPT. Dengan cara mendapatkan peta yang jelas, kita tahu apa yang mau kita buat. Kita tahu berapa anggarannya dan seterusnya. Misalnya soal deradikalisasi, misalnya tentang pencegahan, misalnya tentang kontra radikalisasi dan seterusnya. Saya ambil contoh Pak Boy, dulu ketika di Sumatera Utara kita diskusi nih, kalau nanti saya kurang pas mohon dikoreksi nih Romo. Hampir semua kita tidak pernah membayangkan akan muncul dari kota Sibolga waktu itu, di era itu. Tapi kemudian kejadiannya meledak di situ. Nah, ini salah satu contoh saja bahwa peta menjadi penting sekali untuk paling tidak mendekati perencanaan pembiayaan kita. Karena itu, apakah peta itu sudah ada dan apakah anggaran kita untuk tahun depan dan seterusnya, 5 tahun, 10 tahun ke depan, peta itu paling tidak mendekati, karena itu hasil riset, hasil penelitian, untuk lebih akurat lagi mendeteksi dini. Itu saja yang saya ingin tanyakan ke BNPT, supaya anggaran yang akan kita siapkan ini menjadi pas untuk kerja-kerja yang lebih baik lagi ke depan. Tidak usah khawatir, termasuk yang waktu Pak BNPT mengumumkan kampus-kampus. Ya sudah, kalau memang kampus kita ini terduga akan bisa disusupi, ya harus cepat kita masuk begitu. Daerah-daerah juga harus cepat kita masuk gitu, dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan satu contoh, Pak. Di Sumatera Utara misalnya, daerah-daerah perkebunan yang jauh begitu juga bisa menjadi perhatian kita untuk memetakan ini, karena jauh dari jangkauan atau dari kota. Dan tentu daerah-daerah lain yang memang sudah kita siapkan, pernah juga disampaikan oleh BNPT. Pertanyaan saya adalah, apakah anggaran yang akan kita siapkan ini telah mendasarkannya kepada itu atau belum? Itu saja dari BNPT. Sekarang. Kemudian Bapak Hinca Panjaitan, pesan Bapak yang berkaitan masalah mapping itu terus kita sempurnakan, Pak. Jadi tahun lalu kita sudah buat aplikasinya. Hari ini indeks radikalisme terorisme pada provinsi itu sedang kita sempurnakan. Tetapi dengan survei lembaga-lembaga lain seperti Alfara Research Center ataupun dengan lembaga riset seperti BPS misalkan, kita telah juga melaksanakan target RPJMN terkait masalah indeks resiko terorisme. Dan setiap tahun itu kita rilis. Tahun lalu di akhir 2021 kita rilis dengan angka yang sebenarnya cukup baik. Mohon maaf ini tidak kami tampilkan. Dan Desember nanti kami juga merilis indeks resiko terorisme di tahun 2022 ini. Sedangkan untuk indeks radikalisme per provinsi ini kami kategorikan sebagai dokumen intelijen, Pak. Jadi di situ kami akan mendapatkan gambaran di provinsi mana, di kota-kota mana yang tentunya nanti penguatan program-program itu bisa kita laksanakan. Sedangkan untuk anggaran yang kalau istilahnya penyusunan misalkan multi-years 5 tahun ke depan, salah satu contoh adalah yang hari ini juga sudah kita laporkan sesuai dengan petunjuk arahan Bappenas dari pertemuan RDP dengan Komisi 3 beberapa waktu lalu kita sudah laporkan juga,
yaitu program bersumber dari pinjaman luar negeri, Pak. Kami diikutsertakan, kita juga susun multi years, Pak. Itu juga penguatan dari berbagai sisi sarana prasarana yang ada di BNPT untuk sampai tahun 2024, Pak. Tetapi itu kami masih mengikuti ketentuan-ketentuan yang hari ini masih dibahas di Kementerian Keuangan dan belum ada kabar baiknya. Jadi kami juga mohon mudah-mudahan ini dukungan dari Komisi 3 akan melahirkan kabar baik sehingga penguatan BNPT dalam 5 tahun ke depan ini termasuk penyiapan pusat kerjasama internasional berkaitan dengan masalah pusat pengendalian krisis itu juga menjadi lebih sempurna lagi. Jadi sementara yang dapat kami laporkan seperti itu berkaitan dengan masalah MAP, Pak, ini berjalan dan kami juga menggunakan konsultan dari Lemhanas, Pak, kami manfaatkan untuk mapping. Demikian juga untuk di Sumatera Utara, Pak. Kebetulan kami juga minggu mendatang ini melaksanakan kegiatan 3 hari di Sumatera Utara, Pak, dengan FKPT, dengan UINSU, dengan kami juga akan berkunjung ke USU, kami juga akan berkunjung ke Universitas Dharma Agung untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan, kontraradikalisasi bersama dengan unsur-unsur sivitas akademika yang ada di Sumatera Utara, Pak. Sementara dari kami demikian. Terima kasih, Pak.